Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, di luar dugaan, ternyata seperti ini pandangan orang-orang terhadap kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada stubbornness, ada overload, ada relaxation, ada collaboration. Di sini juga ada perseverance. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada stubbornness. Saya merasakan di sini saat ini sepertinya banyak orang yang membicarakan kamu yang tidak ya, kayak ada fitnah di sini, atau banyak orang yang salah kaprah tentang kamu. Ada fitnah, ada yang mungkin dituduhkan sesuatu hal yang tidak pernah kamu lakukan, dituduhkan kepada kamu. Ini sungguh di luar dugaan ya. Ternyata seperti ini pandangan orang-orang terhadap kamu. Ya, pandangan mereka kayaknya negatif. Penilaian mereka kayaknya negatif. Dan saya lihat udah banyak yang nyebarin cerita ini, nyebarin berita tentang kamu, nyebarin berita yang nggak benar di sini. Entah itu kamu dituduh melakukan sesuatu, entah itu dalam lingkungan pekerjaan, atau mungkin dalam sebuah hubungan, atau dalam usaha yang sedang kamu jalani. Ini bisa tentang dalam hubungan ya. Kayaknya ada di sebagian kamu yang saat ini sedang menjalani proses perpisahan atau perceraian. Jadi banyak orang yang menilai kamu yang berselingkuh. Kamu yang berselingkuh. Ada orang yang nilai perceraian itu gara-gara kamu. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya artinya kamu punya pasangan yang kayak play victim ya. Berusaha untuk memperlihatkan dia benar. Padahal itu semua untuk menutupi kesalahannya. Membolak-balikan fakta yang sebenarnya. Membalikan kesalahan itu kepada kamu. Jadi banyak orang yang menilai kalau kamu yang mungkin penyebab perpisahan atau seseorang yang tidak setia atau orang yang berselingkuh. Itu ya, itu yang saya rasakan untuk sebagian kamu. Ada tuduhan terhadap kamu yang tidak pernah kamu lakukan. Tapi ada kalanya juga kamu nggak
perlu terlalu frustasi dengan penilaian orang, dengan pandangan orang terhadap kamu. Nggak perlu frustasi, nggak perlu stres, meskipun sebenarnya nggak semudah yang dikatakan ya. Selalu aja kepikiran iya, tapi kamu harus kendalikan pikiran kamu. Kendalikan pikiran kamu untuk bisa untuk bisa tidak terlalu peduli tentang apa yang orang lain nilai dan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, apapun yang orang lain katakan tentang kamu. Yang terpenting saat ini adalah diri kamu sendiri. Gimana cara kamu untuk benar-benar lepas dari seseorang yang toksik dan manipulatif? Terserah orang mau ngomong apa. Karena sebenarnya ada sebagian kamu yang memang kayak udah terlalu berat ya bebannya. Udah kayak nggak bisa lagi dipertahankan atau dipaksakan. Karena semakin dipertahankan atau dipaksakan, itu semakin membuat kamu tersakiti. Bukan berarti kamu nggak kasih dia kesempatan ya, bukan. Bukan berarti kamu nggak pernah maafin, bukan. Tetapi maaf itu udah sering kali, udah berulang. Tapi selalu aja kejadian lagi, terulang lagi. Ya makanya kamu capek. Lebih baik untuk memilih berpisah, terlepas gimana pun dia berusaha untuk menyalahkan atau mempertahankan kamu. Dan yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk jadi diri kamu sendiri dulu. Oke, udah mentingin diri kamu. Bukan berarti itu egois ya, tetapi lebih kepada menjaga pikiran, mental kamu, perasaan kamu. Karena capek ya selalu mengerti dan memahami, tapi tidak pernah dimengerti, tidak pernah dipahami, jadi capek. Jadi saat ini kamu berfokus kepada diri kamu, tidak berfokus kepada hal-hal yang bikin pikiran kamu capek, lelah, beban, enggak. Berusaha untuk lebih santai, berusaha untuk lebih rileks dalam menanggapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Karena dalam hidup selalu ada aja ya orang yang mungkin berpikir negatif, orang yang mungkin nuduh kamu, orang yang mungkin membicarakan kamu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya udah, saat ini kamu berusaha untuk tetap rileks, untuk tetap berpikir positif. Oke, untuk mencari ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kamu sendiri, kebahagiaan dalam kehidupan kamu, meskipun ada sebagian kamu yang masih memilih untuk tetap sendiri. Karena itu juga nanti membuktikan sebenarnya siapa yang berselingkuh, siapa yang salah sebenarnya. Oke, ya jadi diri kamu sendiri aja, nggak perlu ada yang kamu tutup-tutupi. Ya udah, terlepas nanti orang bisa menilai sendiri. Oke, jadi nggak usah berpura-pura jadi orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu hal atau pencitraan, nggak usah, atau validasi atau pengakuan, nggak usah. Jadi diri kamu sendiri aja. Dengan begitu orang-orang nanti akan bisa menilai. Oke, dan mungkin menyesal dengan pemikiran atau penilaiannya terhadap kamu yang dulu. Jadi tetap santai, rileks dalam menanggapi apapun, cemoohan orang, pandangan orang tentang masalah rumah tangga kamu, karena orang itu bisa hanya menilai ya. Mereka tidak pernah bisa benar-benar tahu tentang apa kejadian yang sebenarnya. Yang paling tahu itu ya kamu. Jadi nggak perlu nggak perlu terlalu mikirin tentang apa yang orang lain nilai tentang kamu. Saya lihat di sini kamu akan menemukan circle yang tepat ya. Kamu akan menemukan circle yang tepat. Kamu akan benar-benar tahu mana orang yang tulus dan mana yang tidak, mana yang orang bermuka dua, mana orang yang pura-pura bersimpati tetapi punya niat yang tersembunyi. Nanti kamu bakalan tahu nantinya. Oke. Ada orang yang akan support kamu di sini. Jadi bukan semua orang mikir kamu negatif, bukan semua orang juga berpikir kamu yang tidak. Tapi ada juga orang yang benar-benar support kamu, selalu ada di belakang kamu tentang apapun yang terjadi. Ada orang yang benar-benar percaya sama kamu. Ya udah, itu aja yang penting. Oke. Karena memang untuk orang-orang yang mungkin tidak suka sama kamu, ya apapun yang kamu lakukan akan tetap salah walaupun benar ya.
Walaupun yang kamu lakukan benar, tapi kalau dia nggak suka sama kamu ya akan tetap salah aja di hadapan mereka. Jadi ya udah, jadi diri sendiri aja, lakukan yang terbaik ya. Yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Ada perseverance memang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia, tenang, damai. Kadang nggak mudah ya. Ada aja ujiannya, ada aja cobaannya. Oke, tapi di sini saya lihat kamu punya kemampuan untuk bisa melewati semua itu. Punya energi yang luar biasa. Punya kemampuan untuk lebih beradaptasi dengan ya. Artinya memahami bahwa hidup kadang nggak selalu sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Ada aja yang bikin kita nangis, ada aja yang bikin kita kecewa. Tapi itu tadi, kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa untuk bisa menjalani semua itu. Ya udah, lebih menyesuaikan diri aja. Lebih tahu aja mana yang teman yang baik, mana yang tulus, dan mana yang tidak. Mana yang hanya pura-pura, itu akan tahu nantinya. Tapi ya, hidup selalu ada aja pro dan kontra ya. Orang yang suka dan tidak suka. Jadi kita nggak bisa maksain nih. Nggak bisa maksain kalau orang itu harus suka sama kita, nggak bisa. Jadi tetap jadi diri kamu sendiri. Oke? Kita lanjut. Di sini ada release time, ada I'm in way. Di sini ada tractor power, ada love and joy, dan di sini ada they come to freedom. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini saatnya untuk kamu benar-benar melepaskan beban yang ada dalam pikiran kamu ya, untuk lebih healing, untuk lebih move on dari sesuatu hal yang udah nyakitin kamu. Kayaknya kamu harus membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, karena kamu sudah mulai menyadari pikiran-pikiran negatif itu bikin kamu nggak bisa melangkah, nggak bisa mulai. Otomatis itu menghambat pertumbuhan jiwa kamu, menghambat aliran cinta juga. Jadi udah nggak mau lagi mendam kemarahan atau mendam kebencian. Kamu sadar itu merusak pikiran, perasaan, mental. Jadi lebih baik ya udah, relakan, maafkan, ikhlaskan. Memang nggak semudah yang dikatakan, tapi itu adalah salah satu yang akan bikin kamu kuat untuk menjalani hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kamu saat ini. Saya lihat di sini ya, kamu berusaha untuk lebih menerima aja ya, udah legowo aja, nerima apapun. Ya mungkin ada perpisahan, ada kehancuran, ada keterpurukan, ada kegagalan yang mungkin berulang. Kamu sudah lebih bisa menerima, berdamai dengan keadaan. Ya, berusaha meyakini diri bahwa ini adalah takdir yang memang harus kamu lalui. Entah itu ada fitnah, atau ada yang orang yang dulunya kamu cintai, kamu sayangi, ternyata di sini bermasalah atau bermusuhan dengan kamu. Ya mungkin ada pasangan yang dulunya saling mencinta, tapi di saat ada perceraian jadi musuhan, jadi salah-salahan. Ada yang seperti itu. Jadi berusaha untuk saling menjelek-jelekan. Di saat ini kamu berusaha untuk lebih dewasa. Terserah dia mau ngapain, yang terpenting terserah dia mau fitnah kamu, nuduh kamu apapun, segala macam, terserah ya. Saat ini kamu berusaha untuk tetap mungkin diam ya. Dengan diam, orang-orang akan berpikir sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita nggak bisa menutup mulut orang untuk tidak membicarakan kita, itu nggak bisa. Atau berusaha satu persatu menjelaskan bahwa saya nggak salah loh, nggak bisa. Cukup dengan diam dan membuktikan. Dengan sendirinya mereka akan tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka akan tahu siapa yang baik dan siapa yang tidak, siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, saya lihat di sini kamu mulai menikmati setiap proses dalam kehidupan kamu. Naik turunnya, jatuh bangunnya, masalah dengan mantan, masalah dengan keluarga, atau mungkin dengan partner, atau ada masalah di lingkungan pekerjaan. Kamu sudah mulai memahami bahwa itu adalah perjalanan hidup yang akan bikin kamu itu lebih bijak dan lebih dewasa. Kembali lagi, kamu akan lebih bisa berpikir ya bahwa hidup kadang tidak selalu sesuai dengan rencana kita ya. Tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi meski banyak hal yang tidak terkendali, pastikan kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Itu aja yang terpenting. Mengendalikan diri kamu, ego kamu, kemarahan kamu. Lebih bisa kontrol diri. Lebih bisa membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, karena itu berpengaruh nggak baik juga terhadap kehidupan kamu ke depannya. Jadi lakukan yang terbaik, yakin yang terbaik itu akan datang untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan, untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!